ومن ذكري شفاعة السلام ومن ذكري شفاعة السلام على عليكم إمامنا حياك يوم على عليكم إمامنا حياك Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduka ya man awdahta lana subulal hidayah wa azzahta ambasairina gisawatal giwayah wa nusalli wa nusallim ala man arsaltahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi isnihi wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'du. Sama-sama kita muliakan Bapak Imam kita, Imam Masjid Paripurna Raudatus Sholihin, yang mulia bapak-bapak serta ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Sebagai hamba Allah yang beriman, kita selalu dan senantiasa bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Dalam satu hadis Nabi berpesan, ajaban li amril mu'min. Orang beriman itu ajib. Orang beriman itu amazing. Orang beriman itu luar biasa. Kenapa? Inna amrahu kullahu khair. Karena apapun yang dia lalui pasti mengandung kebaikan. Idza asabahu sarra syakar kana khairal lahu. Kalau datang yang baik-baik, sanggup dia bersyukur karena dia yakin itulah yang terbaik untuk dia. Wa idza asabahu dharra sabar kana khairal lahu. Kalau datang yang buruk-buruk, sanggup dia bersabar karena dia yakin itulah yang terbaik untuk dia. Walaysa zalika illa alal mu'minin. Tak ada orang yang seperti itu kecuali orang-orang yang beriman. Berarti dua hal: bersyukur ketika mendapatkan nikmat, bersabar ketika mendapatkan musibah. Itulah orang beriman yang luar biasa. Saya berharap berdoa mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam sama-sama kita haturkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya dapat syafaah al-uzma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang mulia, kita sambung pengajian kita di pekan yang lalu, masih di Al-Fatihah ayat yang kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, hanya kepadamu, na'budu, kami beribadah. Kata kuncinya adalah ibadah. Apa manfaat ibadah? Itu kemarin yang kita bahas. Yang pertama, manfaatnya adalah ketenangan jiwa, ketenangan batin. Di surat Ar-Ra'du, surat yang ke-13 ayat 28. Alladzina amanu, orang-orang beriman, wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Hati mereka tenang ketika ingat dengan Allah. Alla bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan mengingat Allah hati akan tenang, hati akan tentram. Teori dasarnya Bapak Ibu, dengan ibadah kita akan tenang. Ketika kita berbuat dosa, hati ini resah. Tapi kalau ada orang berbuat dosa, hatinya tenang, berarti iman sedang menurun, iman semakin menipis. Saya ulang, teori dasarnya tadi, dengan ibadah hati kita akan tenang. Kalau hendak melakukan dosa, ketika kita melakukan dosa, hati ini resah. Tapi kalau ada orang dia melakukan dosa,
hati yang tetap tenang, perasaannya tetap bahagia, padahal yang dilakukan adalah dosa, itu berarti iman sedang menurun, iman sedang menipis. Karena manfaat ibadah pertama tadi adalah ketenangan jiwa, ketenangan batin. Yang kedua, kenapa harus ibadah? Apa manfaatnya? Rupanya agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ketika ditanya kepada Imam Ali karramallahu wajhah, apa itu takwa? Beliau menjelaskan, at-taqwa huwal khaufu minaj jalil, adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa rasa takut itu datang di hati kita? Karena kita merasa banyak dosa, merasa banyak salah, dan semua dosa kelak akan diminta pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana maksudnya Pak Ustaz? Satu saat kita minjam uang kepada si A, namanya si Ansor, berjanji 1 minggu akan dibayar. Rupanya sudah 1 bulan 2 hari belum juga dibayar. Pas dia datang ke rumah, kita tidak ada di rumah, tetanggalah yang menyapa dia. Pas kita sampai pulang ke rumah, tetangga ngomong, "Pak, tadi Pak Ansor datang ke rumah." Mendengarkan nama si Ansor yang kita punya utang sama dia belum dibayar, hati ini berdegup, hati ini bergetar. Kenapa? Ada perasaan bersalah. Takut-takut kalau dia mengadu, takut-takut kalau dia mempermalukan kita, takut-takut nanti bahwa dia meminta padahal uang belum ada. Artinya, rasa takut itu kenapa datang kepada Allah? Karena merasa banyak dosa. Karena merasa banyak dosa itu jauh lebih baik daripada kita merasa banyak amal ibadah. Oleh karenanya Imam Ali karramallahu wajhah menjelaskan, takwa yang pertama al-khaufu minaj jalili, takut kepada Allah. Yang kedua, wal qanaatu bil qalili, merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Maksudnya, kalau ada orang ibadah, rasa takutnya semakin tinggi, berarti ibadah menjadikan dia menjadi orang bertakwa. Kalau ada orang makin rajin ibadah, tapi merasa cukup dengan yang dimiliki, tidak suka mengeluh dan mengeluh, berarti ibadah merubah diri dia menjadi lebih baik. Yang ketiga, takwa itu apa Pak Ustaz? Rupanya wal amalu bit tanzili, mengamalkan apa yang diturunkan. Maksudnya beramal sesuai dengan syariat yang ditetapkan oleh agama. Dan yang keempat, wal isti'dadu liyaumir rahili, mempersiapkan diri sebelum hari kematian itu tiba. Poinnya Bapak Ibu jamaah yang mulia, bahwa kenapa harus ibadah? Alasan kedua tadi, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Al-Baqarah surat kedua ayat 21. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, beribadahlah kepada Allah yang telah menciptakanmu, walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang telah menciptakan orang-orang sebelummu agar engkau menjadi orang yang bertakwa. Yang ketiga, kenapa harus ibadah? Apa tujuannya? Apa manfaatnya? Tujuan kita diciptakan Allah adalah untuk ibadah. Itu yang disebut di Az-Zariyah surat 51 ayat 56. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia, kata Allah, illa liya'budun, melainkan untuk beribadah kepada-Aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita diciptakan adalah untuk ibadah. Dan ini ketiga. Yang keempat, kenapa harus ibadah? Apa manfaatnya? Rupanya mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Di Al-Quran surat Al-Ankabut surat 29 nomor ayat 45. Ayat ini familiar, sering kita dengar. Al-Ankabut surat 29 ayat 45. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah dari apa yang diwahyukan kepadamu dari Al-Quran. Wa aqimis shalah, dirikanlah salat. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Karena salat mencegah, menghindarkan dari perbuatan fahsya dan munkar. Apa itu fahsya? Apa itu munkar? Fahsya, perbuatan buruk yang berkaitan dengan seksual yang dilakukan sembunyi-sembunyi, namanya fahsya. Kalau munkar, perbuatan buruk yang umum tidak berkaitan dengan seksual,
orang melakukannya bisa terang-terangan dan bisa sembunyi-sembunyi. Contoh, ada seseorang sama istrinya setia, tapi di mana-mana ada perjudian, dia ada. Di mana-mana ada nongkrong narkoba, dia datang. Berarti kejahatan dia itu namanya munkar, karena perbuatan buruk yang umum tak berkaitan dengan seksual. Ada sebaliknya orang minum minuman keras, dia tidak mau. Mencuri juga tidak mau. Menzolimi orang dia tidak pernah. Tapi di mana-mana tempat dia melakukan perbuatan yang buruk, ada selingkuhannya. Itu berarti perbuatan itu namanya adalah fahsya. Dan yang sering dibuat orang jadi ancaman adalah fahsya. Karena orang melakukannya sembunyi-sembunyi, ada rasa malu ketika diketahui oleh orang lain, maka ini yang sering dibuat orang lain menjadi ancaman kepada dia. Makanya dengan sholat, yang dua ini bisa kita cegah, bisa kita hindari. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat mencegah dari perbuatan fahsya dan munkar. Jadi tadi kalau fahsya dilakukan orang sembunyi-sembunyi, ada perasaan malu ketika ketahuan. Tapi kalau munkar, perbuatan buruk itu umum. Andai dilihat orang pun dia biasa aja. Namanya munkar. Jadi manfaat ibadah yang keempat, mencegah orang dari perbuatan fahsya dan munkar. Yang kelima, kenapa harus ibadah? Karena kita butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa butuh di hati ini, itu yang mendorong kita untuk selalu dan selalu istiqomah dalam ibadah. Di surat Fatir, surat 35 ayat 15. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, antumul fuqara ilallah. Kalian sangat butuh kepada Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Allah maha kaya, Allah maha terpuji. Jadi jamaah yang mulia, dari iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami ibadah. Maknanya ibadah yang kita lakukan manfaatnya kembali kepada diri kita. Andai kita tidak ibadah, efek buruknya pun kerugiannya kembali juga kepada diri kita. Poin yang kedua, setelah manfaat ibadah kita kaji, bagaimana tentang kualitas amal ibadah. Hadir kita ke sini, sholat zuhur rokaatnya sama, di masjid yang sama, imamnya sama, bacaannya sama. Kira-kira apakah pahalanya berbeda? Of course. Kenapa? Kualitas amal ibadah kita, bapak dan ibu-ibu, berbeda, maka kualitas balasan yang diberikan Allah pun berbeda-beda. Apa yang membuat amal ibadah berkualitas? Yang pertama, niat yang baik. Orang yang ria, sholat zuhur 4 rakaat. Orang yang ikhlas, sholat zuhur pun 4 rakaat. Sama-sama 4 rakaat, tapi tentu balasannya berbeda. Maka tentang niat itu, hadis yang sangat populer, sering kita dengar. Innamal a'malu bin niat. Semua amal harus dimulai dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan balasan yang kita peroleh sesuai dengan apa yang kita niatkan. Jadi apa yang membuat ibadah kita berkualitas? Yang pertama, niat. Semakin baik niatnya, semakin berkualitas amal ibadahnya. Tapi semakin buruk niatnya, maka ibadah itu semakin menurun dan tidak punya kualitas apa-apa. Apa maksudnya Pak Ustadz? Allah menjelaskan di surat Al-Bayyinah, surat 98, nomor ayat yang kelima. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Tidaklah mereka disuruh beramal ibadah kecuali mukhlisina lahuddin, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas asal katanya kholaso. Kholaso artinya murni, tidak bercampur dengan apapun, semua yang dia lakukan karena Allah. Kalau masih ada unsur duniawi dalam niatnya, berarti belum sempurna ikhlas karena masih bercampur dengan yang lain-lain. Contoh, Bapak sholat di masjid. Iya. Kenapa Pak? Apa kata orang kalau saya sholat di rumah? Saya pemuka masyarakat. Kalau masih ada unsur duniawi tadi, apa kata orang? Nanti orang komentar apa? Nanti orang ngomong apa? Berarti something wrong. Ada sesuatu yang salah.
Maka ayat tadi mengatakan mukhlisina lahuddin, ikhlas karena Allah, hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dalika dinul qayyimah. Dalam mendirikan salat, membayarkan zakat, mereka ikhlas karena Allah, dan itulah agama yang lurus, agama yang kokoh, agama yang murni. Jadi kualitas amal ibadah kita dari pertama tergantung dengan kualitas niat kita. Di Al-An'am surat yang ke-6 ayat 162. Ini kita ikrarkan ketika kita membaca doa iftitah. Al-An'am surat ke-6 ayat 162. Kul, katakanlah, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, seluruh amal ibadahku, wa mahyaya, bahkan hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin, semua karena Allah subhanahu wa ta'ala. Apa tandanya Pak Ustadz kita ini ikhlas? Dipuji orang tidak terbang, dihina orang tidak tumbang. Itu kalimat yang agak mudah untuk kita cerna. Pujian orang tak membuat ibadah kita semakin meningkat. Cercaan hinaan orang terhadap ibadah kita tak membuat ibadah kita menurun. Karena apapun komentar orang, kita tidak memperdulikan selagi yang kita lakukan adalah kebenaran, kebaikan dan ibadah. Saat itulah kita dekat dengan keikhlasan. Poinnya, iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah. Maknanya, aku melakukan ibadah kepadamu, hanya kepadamu, ikhlas, tulus, hanya kepadamu ya Allah. Jadi poinnya tadi, na'budu itu ibadah. Poin pertama, apa manfaat ibadah? Yang kedua, apa yang membuat kualitas ibadah kita berbeda-beda? Nanti ada 5 yang mau kita bahas. Ini baru 1, niat. Insya Allah yang kedua, ketiga, keempat, kelima akan kita bahas di pekan yang akan datang. Setelah ini nanti baru kita bahas lagi apa yang merusak amal ibadah. Amal ibadah yang dilakukan, yang dikerjakan, yang sudah dilakukan berpotensi bisa rusak karena beberapa hal. Insya Allah di pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan. Terima kasih Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. 1, 2 ilmu yang kita dengarkan bisa kita amalkan menjadi amal jariah. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.